Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dari kelompok 7 dengan NIM 2032100052. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sa'diyah, Magister Hukum. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, pengertian geopolitik. Yang ketiga, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat, unsur dasar wawasan Nusantara. Yang kelima, implementasi wawasan Nusantara. Latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. 1. Falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Ketiga, aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Selanjutnya adalah pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan, bermakna pada kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sedangkan geopolitik secara umum yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik sangat penting bagi negeri kita Indonesia. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah,
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan keluar wawasan Nusantara yaitu untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara meliputi yang pertama yaitu wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah ada 3 komponen yaitu 1. Wujud wilayah. Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. 2. Tata inti organisasi, yaitu sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat. Unsur dasar yang kedua yaitu isi. Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia, meliputi cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan unsur dasar yang terakhir yaitu tata laku. Tata laku wawasan Nusantara dapat dirinci dalam 2 unsur. 1. Tata laku batiniah, yaitu tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan, serta pengaruh dan kondisi kekuasaan. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai pancaran wawasan Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai sebuah cara pandang diri dan lingkungan yang menunjang persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bangsa. Tentu sangat dijiwai manifestasi pancaran Pancasila. Yang kedua, sebagai landasan pembangunan. Dapat digunakan sebagai pemersatu wilayah Kepulauan Nusantara dalam pengertian sebagai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan keamanan. Yang pertama, implementasi dalam kesatuan politik, yaitu bangsa Indonesia bersama-sama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua, implementasi dalam kesatuan ekonomi, yaitu kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan berdasarkan sistem usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi rakyat untuk kemakmuran rakyat bersama. Yang ketiga, implementasi kesatuan sosial budaya, yaitu budaya Indonesia terbentuk akulturasi keragaman budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, implementasi dalam kesatuan keamanan, yaitu wilayah Indonesia adalah wilayah dengan bentang luas laut yang ditaburi pulau-pulau di atasnya, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga dalam hal keamanan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durotun Nasihah dari kelompok 7, NIM 2032100053. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
dengan dosen pengampu, Ibu Ella Munifatus Sa'diyah, Magister Hukum. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, pengertian geopolitik. Yang ketiga, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat, unsur dasar wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara. Latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang wawasan Nusantara terlebih dahulu. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama, penerapan HAM atau hak asasi manusia, misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk oleh alamiah oleh alam yang nyata. Kondisi objektif geografi sebagai model dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan politik negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan di mana ciri-ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. Yang terakhir adalah aspek kesejarahan. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Karena bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai lahirnya Organisasi Budi Utomo, Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai buah dari perjuangan. Kedudukan wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa Indonesia dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara yaitu menjadi bangsa yang satu dan utuh. 2. Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang kelima, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti bumi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu politik berasal dari kata politeia. Kata polis yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi, politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Sehingga pengertian geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu. 4 hal tersebut digunakan dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Unsur dasar Wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara meliputi yang pertama adalah wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama wujud wilayah. Wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan. Di dalamnya terdapat ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Yang kedua, tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi, yaitu kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat. Unsur yang kedua yaitu isi. Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Unsur yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku meliputi yang pertama tata laku batiniah, yaitu berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Yang kedua, tata laku lahiriah, merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Implementasi Wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Nurfadilah, NIM 203210060 dari kelas PGMIB. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sakdiyah Magister Hukum, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, latar belakang Wawasan Nusantara. 1. Aspek falsafah Pancasila. Pengembangan Wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: hak asasi manusia, HAM, seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku, bangsa, dan ragam budaya. 3. Aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bangsa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Keempat, aspek sejarah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang
mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Adanya kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian geopolitik. Geopolitik secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografis sebagai dasar penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Landasan wawasan Nusantara, Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Pertama, sebagai wawasan pembangunan, fungsi yang pertama yaitu sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Lalu wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara yang terakhir yaitu sebagai wawasan wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah atau kontur. Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional. Ketiga, tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari 2. 1. Tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua, tata laku lahiriah, yaitu mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara merupakan penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. 1. Implementasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, implementasi dalam kehidupan politik merupakan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. 2. Implementasi dalam kehidupan ekonomi.
Implementasi dalam kehidupan ekonomi merupakan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 3. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan merupakan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan top-down planning, karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Kedua, dunia tanpa batas. Menurut Kenichi Omae menyatakan, dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah. Ketiga, era baru kapitalisme. Menurut Sloan dan Zureker menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukannya strategis baru yaitu adanya keseimbangan. Keempat, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara meliputi pandangan Indonesia terhadap hak dan kewajiban. Manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kesadaran bela negara. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliani Nurfadilah, NIM 203210061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sakdiyah, Magister Hukum. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang dan aspek wawasan Nusantara. Dilatar belakangi oleh berbagai aspek dasar berikut ini. 1. Aspek falsafah Pancasila. Pengembangan wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut ini. Hak asasi manusia seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografi Indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya. 3. Aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari atau ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. 4. Aspek sejarah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi
dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayahnya. Pengertian geopolitik. Geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijakan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik, kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberi dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara di tingkat pusat maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap diakui dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan banyak masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari membuat rasa, paham, dan semangat dalam kebangsaan Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah kontur. Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konteks adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional. 3. Tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. 2. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Implementasi wawasan Nusantara. A. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. B. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. C. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. D. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Negara sebagai wilayah. 2. Negara dalam pengertian rakyat yang hidup dalam wilayah itu. 3. Negara sebagai kehidupan masyarakat. 4. Negara sebagai suatu penyelenggaraan rumah tangga, serta negara sebagai penjamin kelangsungan hidup dirinya. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan.
Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.